new normal itu masih darurat gitu ya. Kita perlu satu kondisi, para pengusaha ini perlu satu kondisi yang namanya next normal. Next normal. Next normal. Istilah baru. Ya, next normal. Jadi kalau ombak lagi besar, ini istilah olahraga nih. Para surfer, pada peselancar itu justru senang. Artinya mereka berselancar. Mereka nggak melihat itu suatu yang apa, walaupun berbahaya. Iya. Tapi mereka bisa berolahraga. Kalau nggak ada ombaknya mereka repot juga gitu loh. Jadi ini akan membuat kita naik kelas, akan membuat kita lebih maju Indonesia. Sebelum nonton videonya, klik tombol like dan subscribe dulu ya. Terima kasih. Kemudian Bang, dengan hadirnya pandemi COVID-19 ini Bang, atau coronavirus ini kan banyak Bang, muncul istilah-istilah baru seperti new normal dan sebagainya. Atau mungkin ada lagi Bang, istilah-istilah baru dari kacamata Abang selain new normal, ada lagi apa tadi yang Abang maksud? Oke, jadi gini, new normal itu sendiri sebenarnya istilah yang sebenarnya kurang pas ya dilihat gitu ya. Itu istilah kaum pelaku usaha dan kaum akademisi, suatu keadaan yang kita lihat sebagai dampak daripada revolusi industri 4.0. Work from home, misalnya bekerja dari rumah, itu karena memang ada digitalisasi, ada kemajuan di bidang komunikasi, Internet of Things. Jadi semuanya akan jadi simple ke depannya gitu loh. Beberapa pekerjaan, misalnya contohnya mobile banking, kantor cabang kan pada tutup nih bank-bank, karena nggak keteller lagi. Nah, sudah tidak keteller bank lagi. Jadi itu keadaan itu yang disebut sebagai new normal tadi. Di negara maju ini berevolusi ya, revolusi industri itu berlangsung cepat. Di negara berkembang, apalagi terbelakang, ini berevolusi lambat ya. Nah, kita tuh termasuk lambat. Lantas ada COVID dan ini terakselerasi cepat jadinya semuanya dan seluruh dunia berlangsung sama. Bahkan negara-negara yang maju sekalipun, yang pernah maju saya bilangnya, itu rontok. Nah, keadaan ini memang akan membuat, karena sudden stop semuanya lagi pada repot, ekonomi juga permintaan tentunya menurun, permintaannya, demand-nya. Akibatnya adalah kita perlu satu kondisi, new normal itu masih darurat gitu ya. Kita perlu satu kondisi, para pengusaha ini perlu satu kondisi yang namanya next normal. Next normal. Next normal. Istilah baru. Ya, next normal. Jadi kenapa? Karena ini kan soal investasi. Investasi itu jangkanya panjang. Ya, 5 tahun. Jadi kita merencanakan itu, kita sedang mengkaji ulang, menghitung ulang dan menata ulang usaha-usaha kita lagi. Kalau perlu shifting, berpindah usaha dan lain sebagainya. Tadi saya agak luput yang di awal soal PHK tadi, ini biar nyambung. Sebenarnya kita tidak ingin mem-PHK, ya. Tapi kalau kita tidak lakukan, karena jangkanya panjang, ini bisa merambat yang lain. Kayak karena ini untuk bertahan gitu. Kenapa? Kenapa kita nggak ingin? Karena capital itu, modal itu bukan hanya uang, tapi ada namanya human capital. Itu aset kita gitu loh. Orang-orang yang punya skill, yang punya etos kerja yang bagus, kita pelihara. Gitu. Itu penting, itu aset. Itu capital kita, human capital ini. Makanya sebenarnya kita nggak lakukan, tapi oke lah, karena keadaannya sudah sulit seperti ini, kita bisa tawarkan, oke, di rumah makan dulu, ya, terus sebentar nanti gabung lagi kalau sudah ekonominya. Ya, seperti itu kan banyak. Oke, 50% gaji atau berapa, ya, yang penting kita tetap kasih selama bantu-bantu. Banyak hal yang bisa dilakukan, asal memang niatnya memang untuk maju. Nah, tadi sampai mana? Setelah kondisi next normal, ada lagi namanya post normal. Post normal inilah satu keadaan yang memang negara maju yang sesungguhnya nanti siapa yang bisa di era ini. Karena ini kan sekarang seluruh dunia sedang mencari titik keseimbangan baru secara geopolitik. Negara yang sudah pernah maju pun rontok.
kita punya kesempatan. Dalam satu kajian, kita di Kadin itu buat kajian-kajian dengan pihak-pihak lainnya ya. Ada satu kajian mengatakan bahwa negara yang paling cepat keluar dari resesi 2020 lah kadang-kadang hanya ada tiga. China, India, dan Indonesia. Indonesia termasuk ya Bang? Indonesia termasuk. Hanya saja pemerintah daerah dan warganya semuanya, akademisinya, pengusahanya itu harus berkolaborasi benar. Seiring seirama mengatasi ini dan bangkit dari keterpurukan global ini. Nah, ini yang harus kita sosialisasikan. Kita punya peluang. Kita yakin Allah Subhanahu Wa Taala itu memang tujuannya baik bagi kita aja yang berbeda-beda bahwa after COVID ini kita lebih baik. Insya Allah kesalahan sosial kita akan lebih bagus. Ya, kita akan lebih hemat. Hidup kita akan lebih sederhana. Artinya gini, hikmah yang bisa kita dapat itu apa yang kita lakukan dengan COVID ini, simplify our life and business process. Jadi kita menyederhanakan cara hidup kita, ya, dan juga bisnis proses kita, proses bisnis kita, kemubaziran, kesia-siaan, kehilangan waktu. Ini kita jadi lebih saya yakin kita lebih baik. Berarti kita tidak melulu memandang negatif terus Bang ya, harus positif thinking juga gitu Bang dengan hadirnya pandemi ini gitu Bang. Kita harus selalu optimis gitu loh, dan bagaimana mensiasatinya aja keadaan itu. Artinya kalau ombak lagi besar, ini istilah olahraga nih, para surfer, pada peselancar itu justru senang. Artinya mereka berselancar, mereka nggak melihat itu suatu yang apa, walaupun berbahaya, tapi mereka bisa berolahraga. Kalau nggak ada ombaknya mereka repot juga gitu loh. Jadi ini akan membuat kita naik kelas, akan membuat kita lebih maju di Indonesia. Tapi tinggal bagaimana kita tokoh-tokoh masyarakat ini bisa mensosialisasikan ini, bisa mencerahkan warga, itu yang paling penting sekarang ini, saya kira. Oke Bang, mungkin ini bisa jadi pertanyaan yang cukup penting juga nih Bang. Dari Abang selaku ketua Kadin gitu, ya kan, selaku ketua Kamar dan Industri Sumatera Utara, prediksi Abang nih Bang, kira-kira mungkin nggak Bang COVID ini akan berakhir Bang? Saya kira gini, Corona virus disease 19, COVID-19 itu satu virus yang memang saya kira, kalau keyakinan saya, ini sudah ada sejak Allah menciptakan alam semesta ini. Tapi iradatullah baru sekarang kita merasakan hamba Allah seperti itu. Jadi ini makhluk yang diciptakan Allah, dan artinya kalau kita tidak beradaptasi, kalau kita tidak menyesuaikan diri, bahaya ini artinya mudaratnya bisa kita kena, kan gitu. Ini kan soal adaptasi. COVID-19 itu tetap ada, virus itu tetap ada, sama juga dengan influenza. Jangan pernah tunggu ada vaksin atau lagi, kita yang menyesuaikan diri. Kita menyesuaikan diri. Iya, kita yang memantaskan diri dengan ini. Artinya kalau kita bisa kena flu dan influenza, kita juga bisa kena virus ini. Dan virus ini lebih kejam. Karakternya luar biasa. Selesai di badan kita atau kita yang selesai. Bukan soal ajar. Bukan soal ajar. Ajar itu memang, ya ada yang nggak COVID juga meninggal. Iya. Tapi kalau saya melihat datanya, saya nggak pernah mengatakan korban sembuh. Saya selalu mengatakan ini korban yang belum ajal lagi. Artinya menderita. Dan risikonya tinggi sekali. COVID tidak akan, keyakinan saya, COVID tidak akan hilang. Kita yang menyesuaikan di zaman yang baru ini. Karena ada mikroba lain, virus, bakteri, yang mengancam kita juga. Kalau kita nggak bersih, kalau kita nggak hati-hati, dan kalau kita nggak mensiasatinya.
Dan inilah saya kira yang paling penting, memutus mata rantai inilah yang utama, tugas kita secara bersama-sama, nggak bisa sendiri. Dan itu diperlukan kesalahan sosial. Oke. Berarti Bang, kalau misalnya COVID nggak akan berakhir, tentu keadaan ekonomi akan begini terus Bang, atau gimana Bang? Pengusaha akan selalu mencari jalan untuk bisa tetap adaptif. Ya, hanya keterbatasan tadi akan dengan sendirinya setelah ada teknologi baru, cara baru, metode baru, ini teratasi. Tapi maksud saya jangan terlalu lama kita mengatasi ini. Nanti rusaknya lebih dalam ekonomi ini. Kenapa? Sekarang ini resesi sudah berjalan. Nah, sebagian orang masih nggak sadar. Kenapa PHK, kenapa ini kan? Ini yang membuat kita bahkan sebuah negara yang maju, satu negara yang maju seperti Selandia Baru, darurat kesehatan selesai. Darurat ekonomi juga perlu. Kenapa? Karena 90% produksi Selandia Baru itu orientasinya ekspor. Ekspor ya? Ekspor. Nah, 10% aja yang untuk lokal. 90% ekspor, negara yang tujuan ekspornya nggak berdaya lagi, banyak keterbatasan dan lagi sulit. Bayarnya pakai apa? Kebutuhannya untuk apa? Nah, saya kira itu kita tetap berupaya, tetap berdoa bagaimana kita bisa keluar dari jalan dari masa-masa sulit ini dalam waktu yang tidak terlalu lama. Terus ya, cara-cara kita bersama lah. Ini perlu kolaborasi antara pemerintahan, dunia usaha, dunia akademisi, dan juga komunitas-komunitas supaya ini bisa selesai. Saya kira itu baik sangkalah kepada Allah. Jadi yakin bahwa ini tujuannya baik untuk kita semua.